Itu kan video shoot kan sudah lama banget ya, 5 tahun lah maunya. Kenapa baru viral sekarang nih setelah kasus RK? Penetapan tersangka itu kan tergantung dari penyidikan Polda Jabar. Ini udah ada surat panggilannya, tapi gue minta reschedule kan, aku minta reschedule. Lisa Mariana, mantan model majalah Dewasa yang terjerat kasus video syur usai dilaporkan Asosiasi Advokat Indonesia, hari ini dikabarkan akan menjalani pemeriksaan setelah pada panggilan pertama, Lisa tak datang alias mangkir, lantaran adanya pekerjaan yang tak dapat dipindahkan. Menanggapi pemeriksaan Lisa yang dikabarkan akan dilakukan hari ini, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar memperingatkan Lisa, jika kembali mangkir maka bukan tidak mungkin dirinya akan dijemput paksa. Meski begitu, Muslim berharap Lisa memenuhi panggilan sebagaimana yang kerap ia sampaikan jika Lisa akan kooperatif atas kasus yang dihadapinya saat ini. Meski belum diketahui apakah Lisa akan memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat atau tidak, pihak Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya enggan berspekulasi apakah Lisa akan ditetapkan menjadi tersangka atau akan bebas melenggang. Paksa panggilan kedua datang, saya datang kok. Enggak, panggilan kedua mah pasti datang kok, menghormati. Kalau kemarin kan emang bener-bener lagi crowded ya, lagi ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalin gitu, karena berhubungan dengan kontrak kerja. Itu kan video kan sudah lama banget ya, 5 tahun lah maunya ya dari 2019 ya, gue lupa pokoknya. Kenapa baru viral sekarang nih setelah kasus RK? Reputasi apa yang rusak? Orang reputasi dia juga udah rusak kan gitu. Cuman ini kayaknya titipan kasus deh gitu. Kalau menurut aku ya gitu ya, kalau misalkan harus berkubu melawan seorang ibu yang cuman rakyat biasa ini, ya nggak apa-apa gitu loh. Ingat, gue tidak di backup sama siapa-siapa, backupan gue cuma Tuhan, udah itu aja. Polda Jabar, ya, Kombes Reza menyampaikan informasi baru terkait dengan seorang wanita berinisial LM. LM ini beberapa waktu lalu itu dilaporkan oleh seseorang, ya, dengan LP yang sudah kita terima, ya. LP-nya ada di Dirsiper Polda Jabar. Kemudian kita juga telah melakukan beberapa proses permintaan keterangan dari saksi-saksi pelapor ini, ya. Dan ada beberapa sudah kita lakukan, lebih daripada satu, ya, untuk menguatkan daripada laporan yang dimintakan oleh yang bersangkutan, ya. Tetapi datangnya bukan dari sosok RK yang kita duga, tapi orang lain. Nah, ini setelah kita lakukan pemeriksaan dari beberapa saksi ini, ya, kita hanya mengarah kepada 2 tersangka dari video telah beredar, ya, telah beredar, dipublis, ya, dan jumlah video itu kurang lebih ada berapa? Ada 3, ya, ada 3 video dengan peran orang yang sama atau berbeda? Sama, perempuannya sama, laki-laki juga sama. Jadi ada 3 video yang telah beredar, ya, dengan 2 pelaku yang sama, tempat yang berbeda. Lisa Mariana selalu menyampaikan di media bahwa dia taat hukum. Apabila ada panggilan dari Polda maupun dari Barreskrim, beliau akan datang dan siap menghadapi segala panggilan tersebut. Faktanya kemarin hari Jumat beliau tidak hadir, kan begitu ya? Sudah dipanggil secara patut oleh Polda Jabar, beliau tidak hadir. Nah, ini kami sayangkan juga. Seharusnya beliau hadir saja gitu loh untuk memenuhi panggilan tersebut. Sekali lagi, kalau beliau tidak hadir lagi minggu depan, kan informasi yang kita dengar di Polda Jabar melalui Kahumas Polda Jabar, Polri,
Polda Jabar disampaikan akan memanggil hari Senin. Kalau hari Senin akan dilakukan pemanggilan, penetapan misalnya lah, berarti kan untuk dipanggil itu mungkin hari Kamis atau Jumat depan. Andai kata tidak hadir lagi, nah tentu ada upaya penjemputan paksa yang dilakukan oleh penyidik. Itu diatur dalam pasal 112 ayat 2 KUHP. Itu ada. Kalau misalnya tidak hadir panggilan kedua, maka ada upaya penjemputan paksa untuk diperiksa di Polda Jabar terkait dengan kasus pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Nah, memang ini yang menarik Mas ya. Artinya kembali lagi, kami tidak merespon terlalu jauh lah. Yang pasti bahwa biarlah masyarakat yang menilai sosok Lisa Mariana seperti apa. Kalau misalnya beliau dijadikan tersangka oleh Polda Jabar, yaitu bagian dari perbuatan yang beliau lakukan gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya dengan kami. Jadi ya kita tunggu aja apakah Lisa Mariana minggu depan memenuhi panggilan Polda Jabar atau tidak. Kalau memang dia mangkir, ini kan sudah panggilan yang kedua, itu boleh-boleh saja. Tapi dengan alasan, misalnya alasan dia apa, sakitkah ataukah apakah, begitu ya. Cuman ini akan menjadi catatan pihak kepolisian bahwa dalam proses penanganan perkara tersebut tentang video porno tersebut, artinya Lisa Mariana ini sangat tidak kooperatif, tidak menghormati. Bukankah yang menjadwalkan hari ini, tanggal 11 kan, hari Jumat, yang menjadwalkan itu kan, yang menjadwal ulangkan itu kan mereka, LM itu sendiri melalui PH-nya, kan begitu. Kok sekarang malah nggak hadir lagi? Itu akan menjadi catatan buruk dan akan jadi pertimbangan oleh teman-teman polisian Polda Jabar, begitu. Ya mudah-mudahan nanti panggilan ketiga kalau dia nggak hadir lagi ya tinggal ditangkap, kan begitu. Penetapan tersangka itu kan tergantung dari penyidikan Polda Jabar. Kalau Polda Jabar melihat ada dua alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka, ya tentu akan dilakukan penetapan tersangka. Sekali lagi kami tidak mau mengintervensinya. Yang pasti bahwa kalau kita melihat di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 35 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 itu memang mengatur terkait dengan seseorang yang memproduksi, seseorang yang yang memperdagangkan, menjual. Nah, itu memang diatur bahwa ada ancaman hukumannya gitu. Ancaman hukumannya maksimal 10 sampai 12 tahun. Tetapi soal penetapan tersangka itu biarlah ranah dari Polda Jabar untuk menentukan itu. Itu bukan kami yang menentukan, kami tidak menanggapi terlalu jauh lah. Menanggapi adanya panggilan dari Polda Jawa Barat, Lisa Mariana secara tegas mengatakan tidak akan memenuhi panggilan kedua Polda Jawa Barat lantaran di saat yang bersamaan dirinya mendapat panggilan dari penyidik Bareskrim Polri atas laporan yang dibuat Ridwan Kamil. Dengan kata lain, Lisa Mariana lebih memilih menghadiri pemanggilan Bareskrim Polri ketimbang undangan dari penyidik Polda Jawa Barat. Lantas, bagaimana dengan pemeriksaan kasus video syur yang saat ini ditangani penyidik Polda Jawa Barat? Ini udah ada surat panggilannya, tapi gue minta reschedule kan, aku minta reschedule. Sudah bersurat kuasa hukum tadinya tanggal 15, akhirnya nggak jadi, diundur lagi karena tanggal 15 nanti ada panggilan dari di Bareskrim. Aku kan mengajukan tanggal 15 untuk reschedule panggilan yang terkait video syur. Tiba-tiba ada surat panggilan dari Bareskrim itu tanggal 15 juga. Kalian bisa cari sendiri lah gitu. Itu mengajukannya kemarin, suratnya baru datang pas sore ini. Kasus video syur Lisa Mariana yang saat ini ramai menjadi perbincangan di tengah publik, terutama terkait Lisa Mariana yang kembali mangkir untuk dilakukan pemeriksaan, praktisi hukum seperti James Tambunan dan Dewi Payumara berbeda pendapat mengenai spekulasi penjemputan paksa dan status hukum terhadap Lisa Mariana yang secara terang-terangan sudah mengakui jika 3 video syur yang beredar luas merupakan dirinya.
Meski dalam pembelaannya, video itu dibuat dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol. Lantas, apa kata praktisi hukum mengenai kasus video syur Lisa Mariana tersebut? Adanya laporan dugaan tindak pidana katakanlah video asusila yang disebarkan oleh siapa kita nggak tahu, katakanlah ada laporan di Polda, berarti kan di sana ada tahapan. Itu nanti yang pertama adalah setelah ditentukan siapa yang petugas yang diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, maka dia akan membuat resum biasanya itu. Nah, hal apa yang harus dilakukan. Nah, kalau ada panggilan itu adalah undangan sebenarnya. Sebelum naik ke penyidikan itu namanya undangan klarifikasi. Nah, saya nggak tahu nih, LM-nya dipanggil, diundang atau apa nih. Kalau dia undangan klarifikasi, ya tidak wajib datang. Cuman nanti akan menimbulkan kerugian sendiri buat yang dipanggil, ya toh, sehingga nanti penyelidik itu beranggapan oh ini tidak kooperatif, berarti lebih cepat. Biasanya kalau sudah diundang sekali nggak mau datang, nggak lama diundang lagi tuh, tergantung penyelidiknya seperti apa. Nah, nggak datang juga, seperti pertanyaan Anda tadi, apakah ada upaya paksa? Nggak bisa. Belum ada upaya paksa karena itu masih sifatnya belum pro justisia. Kalau sudah naik dia ke penyidikan, dipanggil tidak datang baik sebagai saksi, 2 kali nggak datang, itu namanya ada yang disebut dengan surat perintah membawa. Berarti dia tidak kooperatif. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi dia dipanggil 2 kali tidak datang, saya harus tanya dulu, dia dipanggil atau diundang? Beda. Kalau diundangan itu tidak ada, karena tidak ada upaya paksa di situ. Jadi tidak bisa dipaksa kalau masih dalam tahap penyelidikan. Sebenarnya kalau dia dari awal nggak bunyi, dia diam aja, ya nggak ada persoalan sih. Cuman karena dia bunyi, ya jadi timbul banyak persoalan. Termasuk akhirnya ada orang nggak suka ngeliat dia main film. Gitu. Jadi persoalan. Nah, kan sekarang ada laporan polisi di mana dia sebagai terlapor karena dia masuk dalam pembuatan film, kan begitu. Kemudian diperjualbelikan juga, begitu. Kalau pengakuannya begitu kan, kalau kata kawan-kawan yang media kan. Jadi ya sudah masuk unsur dia sebagai pelaku tindak pidana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Jadi masuklah dia unsurnya. Jadi ya dia terjerat otomatis. Kalau kemudian diperiksa, dia mengakui dia memang sebagai pemerannya, kemudian diperjualbelikan itu filmnya dengan alasan masa lalu butuh duit. Ya, jadi kan itu kan ilegal kan. Jadi ya sudahlah, masuklah unsurnya, unsur pidana. Dia terjerat undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini diperjualbelikan secara daring internet, nah masuk juga undang-undang ITE. Jadi ada 2 undang-undang yang menjerat dia, gitu. Pertama undang-undang, yang kedua undang-undang ITE. Jadi berat ini seorang Lisa Mariana ini kemudian harus berhadapan dengan hukum. Oh iya, langsung upaya paksa, jemput bawa namanya, jemput bawa. Jadi kan dia kan dipanggil sebagai saksi kan. Nah, jadi dia dijemput bawa. Kalau nggak datang ya didatangin tuh tempat tinggalnya, rumahnya di mana, disamperin ya dibawa oleh pihak, dijemput sama pihak penyelidik. Dan saya udah mengaku, udah bilang itu under alkohol, cuman diduga nih karena waktunya itu berpas-pasan banget. Terus kan katanya kan di situ tadi saya lihat kombes siapa tuh yang diwawancarai. Itu kan ngomong katanya video itu tersebar dibuat dengan secara sadar. Padahal kan sudah dijelaskan 3 video itu adalah mungkin potongan dari durasi yang panjang. Sudah. Jadi begini, memang sudah ada yang datang ke sini ya dari Polda Jabar dan kita kooperatif, handphone saya sudah dicek. Tidak ada hasilnya nihil. Begitupun dari pihak teman saya ya yang ada di dalam video itu, dan nggak ada videonya. Sudah bolak-balik cek karena saya nggak pernah ganti iCloud sih. Pasti berpengaruh. Kalau tadi katakanlah video itu sudah di-upload,
di media sosial. Ya benar adanya itu udah satu alat bukti, ada bisa dibuktikan. Kedua, kalau ada pengakuan, kan sebenarnya yang menjadi alat bukti itu adalah keterangan tersangka atau terdakwa. Itu kan di konteksnya di persidangan nanti. Dia misalnya udah ngaku, iya betul, saya mengupload itu, tujuan saya ini. Nah, apalagi kalau sudah ada jawaban, katakanlah dia bilang dalam pengaruh alkohol. Nah, pengaruh alkohol inilah nanti kita lihat konteksnya, apakah ada alasan pemaaf di situ atau karena dia tidak sadar. Ya namanya manusia tidak sadar membuat satu keputusan atau mengunggah satu konten. Ya namanya tidak sadar. Ya, jadi alasan pemaaf ada di situ. Cuman apakah perbuatan itu salah atau tidak? Ya jelas salah walaupun ada alasan pemaaf. Bukan berarti lepas murni gitu, tidak. Tetap ada alasan pemaaf, mungkin kualitas perbuatannya tidak sekeras apa yang sudah diduga gitu saya kira. Semakin menunjukkan unsur sengaja yang pertama, yang kedua menunjukkan modus seringnya dia membuat video kan berarti kan sengaja dan menjadi modus kan. Nah ini kan bagian dari pidana juga. Nah sebenarnya kan dia tahu bahwasannya membuat video mengedarkan itu kan tentunya melanggar hukum. Nah jadi tapi dia pengen jualan ini kan supaya dapat uang kan, jual beli video kan. Di situ sudah tampak niat jahatnya secara sengaja. Mens rea niat jahatnya sudah tampak. Jadi dengan cara ilegal, dengan cara melanggar hukum, dia mencari uang dengan cara menjual, memperjualbelikan konten-konten video. Baik konten-konten video sifatnya daring via internet, di mana dia sebagai pemerannya, maupun yang konten-konten via disket flash disk dijual-jualin begitu. Ya udah. Jadi masuklah unsurnya dia itu dan berat itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.